Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban bahasa Indonesia kelas 7 halaman 135 kurikulum merdeka. Oke ya, silahkan kalian bisa buka buku kalian di halaman 135. Nah, di sini ada sebuah tabel, kita disuruh untuk melengkapi jawaban pada tabel ini ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari nomor 1 yaitu judul berita. Nah, ini adalah jawabannya. Nomor 1 judul berita. Untuk teks pada majalah digital Nuansa, jawabannya Gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi. Untuk teks pada harian Kompas Cetak, jawabannya Saatnya Melirik Hutan Kalteng yang Rapuh. Untuk teks skrip pada berita TVRI, jawabannya Selamatkan Bumi dari Kerusakan. Nah, untuk jawaban-jawaban tersebut silakan bisa kalian tulis di tabel yang sudah disediakan ya. Oke, kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawaban tersebut hingga selesai. Baru setelah selesai silakan kalian bisa lanjutkan untuk menonton video ini lagi. Nah, jika sudah selesai menulis jawaban nomor 1, kita lanjut ke nomor 2 yaitu teras berita. Nah, untuk jawaban dari bagian ini agak panjang ya. Jadi silahkan kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawaban ini pelan-pelan saja hingga selesai. Baru setelah selesai silakan kalian bisa lanjutkan untuk menonton video ini lagi. Oke, untuk jawaban dari teras berita mari kita baca sama-sama. Untuk teks pada majalah digital Nuansa, jawabannya sambil membawa batang bibit mangrove dalam lumpur dan kecipak air, puluhan anak muda dari berbagai daerah ini menyusuri pesisir Teluk Awur, Jepara, Jawa Tengah. Sesekali mereka tanpa asik saling memberi tahu cara menanam batang mangrove di bibir pantai dalam program konservasi mangrove atau mangrove cultivation, ya. Untuk teks pada harian Kompas Cetak, jawabannya hutan belantara menjadi kekayaan alam tak ternilai bagi Kalimantan Tengah. Namun, eksploitasi selama ini membuat hutan dan daya dukung lingkungan terdegradasi. Hutan rapuh menanti sentuhan pemimpin yang peduli. Oke, lanjut lagi. Untuk teks skrip pada berita TVRI, jawabannya potensi timah yang terkandung negeri serumpun sebalai menjadi anugerah sekaligus petaka. Bagaimana tidak, fakta bahwa sebagian besar wilayah Bangka maupun Belitung rusak akibat pertambangan jelas terlihat di depan mata. Lahan kritis pasca tambang, lubang-lubang kolong yang menjadi tontonan, dan terjarahnya alam indah nan hijau menjadi kawasan tambang legal maupun ilegal menjadi dampak yang tidak terelakkan. Oke, itu tadi adalah jawabannya, silahkan bisa kalian tulis. Nah, jika sudah selesai menulis jawaban tersebut, kita lanjut lagi ke nomor 3 yaitu isi berita. Oke, untuk isi teks pada majalah digital Nuansa, jawabannya kegiatan itu digagas oleh kelompok studi ekosistem mangrove Teluk Awur atau yang disingkat KESEMAT, sebuah unit kegiatan kemahasiswaan jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip Semarang, demikian dan seterusnya. Untuk teks pada harian Kompas Cetak, jawabannya hari-hari suram mewarnai hidup Mas Lani 55, warga Temanggung Tilung, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu tak lagi bisa bekerja sesuai keahliannya sebagai pencari titik sumur bor. Alih-alih beristirahat di rumah, Mas Lani dan warga desa di tempatnya kini harus sibuk menyelamatkan rumah mereka dari banjir. Demikian dan seterusnya. Untuk teks skrip pada berita TVRI, jawabannya data Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa hasil pencitraan satelit di tahun 2016 menunjukkan setidaknya 80% lahan di Bangka Belitung ini kritis dan perlu direhabilitasi. Dampak dari tergerusnya alam Bangka Belitung akibat praktik pertambangan kini menjadi ancaman. Banjir adalah contohnya dan demikian dan seterusnya. Nah, itu tadi adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian salin di tabel yang sudah disediakan. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sekian. Sampai jumpa di video berikutnya.